Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk sejenak sama-sama kita bertalabbul ilmi, mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini adalah tadabbur surah Al-Baqarah, di mana pembahasan kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah sudah sampai di ayat yang ke-44, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Mengapa kalian memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian telah membaca Alkitab yaitu Taurat, afala ta'qilun, tidakkah kalian orang-orang yang berakal? Baik, firman Allah Subhanahu wa taala masih menyambung pembahasan tentang orang-orang Bani Israel atau ahli kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kitab suci yang dalam hal ini adalah kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ata'muruna an-nasa bil birr?" Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebajikan? Dan kata al-birr adalah kebajikan yang luas. Maka setiap kata dalam bahasa Arab ketika terdiri dari huruf ba, ro, dan ro artinya adalah sesuatu yang luas. Maka ada bir, ya kebaikan yang luas. Kemudian ada al-bar, daratan yang luas. Dan ada al-bur yang artinya adalah gandum, karena gandum adalah makanan pokok yang dipergunakan ya secara luas. Nah, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel ini, mereka menjadi wasilah masuk Islamnya orang-orang Ansor, ya, di mana orang-orang Ansor karena mereka sering mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi akan hadir Nabi terakhir, yang nanti ketika Allah hadirkan Nabi yang terakhir itu, mereka akan beriman dan mengikuti Nabi terakhir itu dan akan memerangi orang-orang Arab, ya, termasuk dalam hal ini adalah orang-orang Ansor, seperti diperanginya kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Nah, namun justru ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru malah orang-orang Yahudi yang awalnya sudah siap untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir, malah mereka adalah orang yang pertama kali kufur ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang berilmu tapi justru tidak mengikuti apa yang mereka ilmui, apa yang mereka ketahui. Dan justru orang-orang Ansor, ya, para penyembah berhala, yang akhirnya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain, tapi justru kebaikan itu tidak mereka hadirkan untuk diri mereka sendiri, padahal mereka adalah kaum yang sudah membaca Alkitab, ya, kaum yang memiliki kitab suci, yang harusnya mereka lebih berhak ya untuk mengerjakan kebaikan itu sebelum kebaikan itu dikerjakan oleh orang-orang lain. Nah, maka Allah mempertanyakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu menunjukkan
dan mencerminkan ketidak berakalan mereka, karena orang yang berakal pasti akan mendahulukan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Baik, walaupun konteksnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi atau Bani Israel, tapi kalau kita ambil hukumnya secara umum, kan al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus as-sabab, karena yang jadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Maka di sini yang Allah Subhanahu wa taala celah bukan memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan. Kita semua sepakat bahwasanya memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan adalah sesuatu yang baik. Namun apa yang Allah celah? Yang Allah celah adalah ketika seseorang itu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, tapi justru dia melupakan dirinya sendiri untuk mengerjakan kebajikan itu. Jadi ada dua poin yang menjadikan poin itu tercelah. Adapun poin pertama aslinya tidak tercelah. Kalau kita bahasakan adalah al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Nah, kenapa jadi tercela? Karena dia sendiri yang memerintahkan orang lain mengerjakan yang ma'ruf, justru tidak mengerjakan kema'rufan itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan perbuatan itu tercela. Nah, lantas seandainya yang demikian itu adalah perbuatan tercela, mana yang lebih tercela? Seseorang yang tidak mengerjakan yang ma'ruf tapi juga tidak menyuruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Seseorang yang mengerjakan kemungkaran tapi tidak mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Mana yang lebih tercela? Mengerjakan menyuruh kepada yang ma'ruf tapi dia tidak mengerjakan kema'rufan itu, atau ketika dia tidak mengerjakan yang ma'ruf, dia pun tidak suruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Seseorang mengerjakan kemungkaran dan dia tidak mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran, atau seseorang berbuat kemungkaran tapi dia juga mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Mana yang lebih tercela? Mana yang lebih tercela? Kita tahu itu tercela. Kenapa? Karena dia nyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi kita mengerjakan kebaikan itu. Tapi apakah ketika dia tidak mengerjakan kebaikan, lantas yang lebih baik bagi dia adalah tidak memerintahkan yang lain mengerjakan kebaikan itu? Maka Ibnu Katsir menjelaskan maknanya tidak demikian. Ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama, kalau kita lihat konteksnya, memang ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab yang mereka itu memerintahkan yang lain untuk mengerjakan kebaikan, tapi mereka tidak mengerjakan kebaikan itu. Nah, sehingga memang secara umum yang demikian adalah tercela. Namun tidak bisa ditarik kesimpulan, kalau begitu di saat aku tidak bisa mengerjakan kebaikan, maka aku tidak akan memerintahkan yang lain untuk mengerjakan kebaikan. Tidak begitu juga. Ketika dia tidak mengerjakan kebaikan, itu kerugian. Ketika dia punya peluang untuk memerintahkan yang lain berbuat kebaikan, tapi malah tidak dia lakukan, itu kerugian yang lain. Nah, yang terbaik memang dia kerjakan kebaikan itu dan dia perintahkan kebaikan itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, minimal memang dia tidak mengerjakan, tapi dia perintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan itu, dibandingkan dia sudah tidak mengerjakan tapi tidak memerintahkan yang lain mengerjakan kebaikan itu, malah kerugiannya double. Adapun opsi yang kedua, dia memang salah tapi masih ada keuntungan. Dan yang terbaik adalah yang pertama, memerintahkan dan juga dilakukan sendiri. Memerintahkan dan juga dilakukan sendiri. Nah, walaupun lagi-lagi dalam hal ini perlu
kebaikan itu ada sesuatu yang sifatnya wajib, ada sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya, ada sesuatu yang sifatnya wajib, ada sesuatu yang sifatnya sunnah. Dan kebaikan ini ada kalanya ada sesuatu yang memang kita sanggup untuk mengerjakan, tapi ada kalanya kita memang tidak sanggup untuk mengerjakan walaupun kita ingin untuk mengerjakan. Nah, yang tercela itu kan ketika dia sendiri sanggup untuk mengerjakan tapi tidak dia kerjakan. Ya, bukan berarti ketika seseorang itu ingin mengerjakan dan tidak sanggup dia masuk ke dalam ayat ini. Ya, contohnya ketika seseorang itu memotivasi agar orang-orang kaya itu menunaikan zakatnya, sedangkan dia sendiri tidak pernah zakat. Dalam artian, ya dia bukan wajib zakat. Ya dia bukan wajib zakat. Nah, misalkan seorang ustaz yang menyampaikan kepada para jamaah tentang pentingnya menunaikan kewajiban zakat. Lah ustaznya sendiri hartanya tidak pernah sampai nisab. Ya ketika hartanya tidak pernah sampai nisab, ya mustahil ustaznya ini ya menunaikan zakat. Ya kecuali kalau temanya adalah tema sedekah, ya sesuatu yang lain. Atau ketika seseorang itu memerintahkan orang yang kaya untuk mengerjakan haji karena dia punya harta. Di saat yang memerintahkan itu, ya dia tidak punya harta, ya sehingga tidak bisa mengerjakan haji. Tapi kalau dia punya harta, pengen haji nggak pengen. Nah, sehingga kalau kita hari ini dapati, ya kita dapati ada seseorang itu yang dia wajib zakat. Kita tahu dia wajib zakat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita biarkan dia untuk tidak zakat atau kita perintahkan dia untuk mengerjakan zakat? Apa yang terbaik bagi kita? Ya kita perintahkan dia untuk mengerjakan atau membayarkan zakat. Kenapa? Itu sebuah kewajiban. Nah, ketika dia adalah seseorang yang memang tidak terkena kewajiban zakat, masuk nggak ayat ini? Masuk nggak ayat ini? Enggak. Ya artinya memang dia tidak mengerjakan, ya karena dia memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan itu, berarti tidak masuk. Contoh yang lain, seseorang itu dia wajib zakat dan temannya itu juga wajib zakat. Nah, tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah, tapi dia tahu temannya tidak bayar zakat. Nah, seandainya dia tidak bayar zakat, tapi membiarkan temannya tidak bayar zakat, kerugiannya berapa? 2. Ya, pertama, ya dia berdosa karena tidak bayar zakat. Yang kedua, dia tahu ada orang lain tidak bayar zakat, tapi dia biarkan itu dosa yang lain. Nah, minimal ya dia tetap perintahkan orang lain untuk berzakat, walaupun dia dosa karena dia tidak berzakat. Yang lebih baik ya dia zakat dan dia perintahkan orang lain untuk berzakat. Berkaitan dengan membebaskan budak. Membebaskan budak itu murah atau mahal zaman dulu? Satu yang mahal. Ya, memerdekakan budak itu satu yang mahal. Ketika seseorang itu tidak punya uang untuk memerdekakan budak, boleh nggak dia memerintahkan yang lain atau menganjurkan yang lain untuk memerdekakan budak? Boleh nggak? Ya, dia nggak sanggup memerdekakan budak karena dia punya harta. Boleh nggak dia perintahkan yang lain atau anjurkan yang lain untuk membebaskan atau memerdekakan budak? Boleh kan? Apakah masuk ke dalam ayat ini? Ya, karena dia nggak sanggup. Nah, tapi kira-kira baiknya seperti apa? Dia perintahkan yang lain untuk memerdekakan budak di saat dia memang tidak sanggup memerdekakan budak, atau dia nunggu sanggup memerdekakan budak dulu baru perintahkan yang lain memerdekakan budak?
opsi mana yang antum pilih? Nah, memerdekakan budak apakah sebuah kewajiban? Tidak kan? Artinya ketika tidak diperintahkan pun kan kita nggak dosa. Berbeda dengan orang yang tidak bayar zakat tadi, karena dia sesuatu yang harus ditunaikan, karena kewajiban. Berarti nggak bisa kita tunda, itu langsung kita suruh. Tapi kalau untuk kebajikan yang lain, kan tidak harus mendesak kita perintahkan. Walaupun kalau kita perintahkan kan tidak ada masalah. Kalau dulu ada Imam Hasan Al-Basri itu di request oleh jamaah, ya kalau khutbah Jumat itu nanti temanya adalah memerdekakan budak. Ya ketika beliau khutbah Jumat, ya diminta untuk menyampaikan tentang memerdekakan budak, keutamaan memerdekakan budak. Tapi beliau tidak penuhi permintaan tersebut. Di saat tema-tema yang lain itu beliau penuhi. Nah, baru kemudian nanti beberapa bulan itu baru beliau membahas tema memerdekakan budak. Nah, baru ketika selesai itu beliau ditanya, kenapa dari awal permintaan sampai kemudian beliau sampaikan tema itu kok lama sekali? Nah, maka beliau menyampaikan, ya aku kumpulkan uang terlebih dahulu sampai aku punya uang yang cukup untuk memerdekakan budak. Dan saat ini saya sudah sanggup memerdekakan budak, makanya saya berani untuk menyampaikan keutamaan memerdekakan budak karena saya sudah melakukan itu. Nah, itu juga jadi opsi. Ya jadi opsi karena begini, orang punya dua pilihan memang. Pertama kan dia menganjurkan orang lain memerdekakan budak kan, di saat dia nggak sanggup kan nggak apa-apa sebetulnya. Tapi sisi kurangnya apa? Orang akan mengatakan, oh dia sendiri nggak memerdekakan budak, kenapa nyuruh-nyuruh yang lain? Nah itu kan akan menjadi citra buruk dalam tanda kutip. Walaupun nggak ada masalah, karena memang dia tidak sanggup secara finansial. Tapi efeknya akan lebih baik untuk keteladanan manakala dia sendiri sudah mengerjakan itu. Ya dia sendiri sudah mengerjakan itu. Nah tapi lagi-lagi model kebaikan yang harus dipilah. Kebaikan yang sifatnya wajib atau kebaikan yang sifatnya sunnah. Sehingga kalau wajib memang mau tidak mau, ya harus diperintahkan ketika seseorang meninggalkan kewajiban itu. Tapi untuk mengerjakan yang sunnah, nah ada opsi tadi. Ya dia tunggu sampai dia sanggup, atau ya kalau memang dia tidak sanggup, ya nggak ada masalah menganjurkan orang lain mengerjakan kesunahan itu, walaupun resikonya bisa jadi yang dia suruh itu tidak mau mengerjakan karena melihat dia sendiri belum mengerjakan. Tapi ketika dia tunggu sampai dia sanggup baru kemudian dia perintahkan yang lain, maka ada potensi orang lain pun akan mengerjakan itu. Kenapa? Karena melihat yang memerintahkan sudah mengerjakan. Nah, pun demikian dengan kemaksiatan atau keburukan. Kan ada keburukan itu yang sifatnya haram, ada keburukan yang sifatnya makruh. Boleh nggak seseorang itu, baik nggak seseorang itu melarang orang lain untuk tidak merokok? Baik kan? Nyuruh orang lain untuk tidak merokok kan baik. Di saat dia sendiri masih merokok. Nah perkara hukum rokok ini makruh atau haram? Ya kalau kita ambil biar nggak terlalu bikin gaduh, kita ambil yang makruh lah misalkan. Nah, nanti nggak terima kalau kita bilang haram kan? Oke, kita ambil yang makruh, seandainya makruh, ya merokok. Nah dia merokok, tapi boleh nggak dia perintahkan yang lain untuk meninggalkan merokok? Ya boleh-boleh saja kan? Ya tapi Anda masih merokok. Nah pertama kalau merokok itu makruh, berarti opsinya yang mana? Yang terbaik. Dia tunggu sampai dia nggak merokok baru perintahkan yang lain tidak merokok, atau dia suruh yang lain untuk tidak merokok di saat dia masih merokok. Yang mana kira-kira? Nah
Nah kalau dia makruh, ya mungkin silakan ada opsi tadi. Dia perintahkan saat itu juga, ya kan baik meninggalkan yang makruh. Atau dia tunggu sampai dia sendiri tinggalkan kemakruhan itu agar orang lain pun meneladani dia. Itu kalau rokok makruh. Tapi kalau rokok itu haram, beda konsekuensinya. Berarti apa yang dia lakukan? Ya dia harus menyuruh orang itu meninggalkan merokok, walaupun dia saat itu memang masih merokok. Pertama dia terjatuh dalam keharaman, tapi minimal dia menjaga kemungkaran dari yang lain. Jadi opsi terbaik dia tidak merokok dan yang menyuruh orang lain tidak merokok, terbaik. Tapi kalau dia masih merokok, nggak ada masa, ya dalam artian ya lebih baik dia juga suruh yang lain meninggalkan merokok walaupun dia masih merokok. Tapi yang justru kemudian dia terjatuh pada dua kesalahan di saat dia merokok, tapi dia tidak mencegah yang lain untuk merokok. Kalau merokok itu adalah sebuah keharaman, ya adalah sebuah keharaman. Nah makanya termasuk di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Nah sama itu kan ada, makanya ada dua sisi. Sisi di mana kaitan kita dengan diri kita, kemudian sisi yang lain kita dengan orang lain. Nah ketika kita tidak sanggup menunaikan kewajiban kita terhadap diri kita, tapi jangan sampai kemudian kita juga tidak tunaikan kewajiban itu kepada orang lain. Walaupun yang terbaik kita tunaikan kewajiban itu untuk kita dan untuk orang lain. Ya tapi kalau kita belum sanggup memberikan kewajiban itu kepada diri kita, ya jangan kemudian tidak melakukan itu untuk orang lain. Tapi lebih parah, dia sendiri tidak menunaikan kewajiban untuk dia, juga tidak menjalankan kewajiban untuk yang lain. Itu berarti double dia kerugiannya. Ya kerugiannya double. Baik, dan nanti untuk ahli kitab bahkan di ayat yang lainnya, yang mereka itu, kalau ini kan Allah hanya buka sisi mereka itu memerintahkan yang lain, ya memerintahkan yang lain mengerjakan kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka. Ya, dan nanti efeknya di ayat yang lain itu bahkan mereka melarang mereka itu bahkan menyuruh kepada kemungkaran dan tidak memerintahkan kepada kebaikan. Ya ada poin, kemudian bergesernya semakin menjauh. Tidak menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi bahkan kemudian menyuruh orang Yahudi atau ahli kitab, ya tadi mereka menjadi wasilah orang lain untuk masuk Islam. Tapi ketika dia kemudian tidak masuk Islam, sikapnya kan akan berbalik. Justru malah tidak mengajarkan kebaikan, tapi nanti malah menyuruh untuk yang mengerjakannya yang buruk. Nah makanya hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Tahu kebaikan, tapi justru mereka haramkan kebaikan itu untuk diri mereka, dan ternyata kebaikan itu malah diambil oleh orang lain. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apakah ini hanya untuk orang ahli kitab, Bani Israel? Nah ini berlaku umum. Ya wasta'inu. Ya walaupun lagi-lagi seandainya Bani Israel itu kemudian beriman dan mereka mau sabar dan sholat seperti ayat yang sebelumnya, maka Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Tapi seandainya pun mereka tidak tergerak untuk itu, ya ayat ini juga berlaku untuk orang-orang beriman. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesabaran ada berapa? Nah ada yang menyebutkan kesabaran ada dua. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar untuk bisa menahan diri dari kemaksiatan. Sehingga kalau kita hanya mengambil dua model sabar ini, berarti kenapa disandingkan sabar dan sholat? Karena yang ini adalah menahan diri dari berbuat kemaksiatan, kalau sholat adalah mengerjakan sebuah ketaatan. Jadi kalau ini adalah
menahan dari perbuatan kemaksiatan itu sesuatu yang berat. Kemudian mengerjakan ketaatan juga sesuatu yang berat, dan ketaatan yang terbesar adalah sholat. Makanya disandingkan antara sabar untuk meninggalkan kemaksiatan dengan sabar untuk mengerjakan ketaatan yang berat, dalam hal ini adalah sholat. Nah, namun kalau kita ikut pendapat yang mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama sabar ketika ditimpa musibah, yang kedua sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, kemudian yang ketiga adalah sabar untuk mengerjakan ketaatan. Ya, sabar untuk mengerjakan ketaatan. Kan model orang itu kan beda-beda. Ya, model orang itu beda-beda. Kalau dia bisa sabar, ya dia bisa sabar untuk ketika ditimpa musibah, ya sabar ketika ditimpa musibah, kemudian dia sabar untuk tidak mengerjakan kemaksiatan. Ya, tapi apakah dia bisa sabar untuk ketaatan? Kira-kira di antara 3 kesabaran itu mana yang paling berat? Ya, sabar untuk mengerjakan ketaatan. Ada orang sabar ketika ditimpa musibah. Ada seseorang itu sabar ya untuk tidak mengerjakan kemaksiatan, tapi dia nggak sabar untuk mengerjakan ketaatan. Ya, dalam artian dia tidak korupsi, ya dia tidak nyolong, tapi dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak. Ya kan bisa kan, dia nggak mau kalau saya korupsi atau kemudian nyolong nanti saya makan yang haram. Tapi saya juga nggak bisa untuk mengeluarkan harta saya untuk sedekah. Nah, berarti kan ada orang-orang yang baik, dalam tanda kutip ya, tidak mengerjakan kemaksiatan, tapi dia sulit untuk menambah level ketaatannya. Nah, berarti kalau kita lihat di antara 3 model kesabaran itu bisa jadi kesabaran yang terberat adalah kesabaran dalam hal ketaatan. Ya, kalau para nabi kan pasti melewati level yang pertama, level yang kedua, ujiannya kan di level yang ketiga dalam hal ketaatan. Nah, berarti kalau sabar itu ada 3, termasuk di dalamnya sabar di dalam mengerjakan ketaatan, maka kesabaran yang terbaik dalam mengerjakan ketaatan adalah kesabaran untuk mengerjakan sholat. Nah, maka nanti temanya itu dzikrul khas ba'da dzikril 'am. Menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum. Yaitu kayak ayat hafizu 'ala salawati wa salatul wusta. Jagalah salat kalian dan salat wusta. Nah, salat kalian kan salat 5 waktu. Kalau salat wusta salat apa? Ya, salat asar. Bukankah salat asar itu termasuk salat 5 waktu? Kenapa Allah sebutkan sendiri? Karena saking ya penting dan ada keutamaan yang luar biasa. Atau tanazzalul malaikatu warruh, turun pada Lailatul Qadar para malaikat dan ruh. Siapa ruh? Tafsirannya ruh itu nanti digunakan untuk 3. Ada ruh yang ditiupkan kepada manusia, itu ada ruh yang artinya adalah Quran, ada ruh yang artinya adalah Jibril. Nah, yang masyhur di ayat itu roh itu dari Jibril. Pertanyaannya, bukankah Jibril itu termasuk malaikat? Kenapa disebutkan sendiri? Karena keutamaan Jibril dibandingkan malaikatnya. Ya sama kalau kita mengatakan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak RT yang kami muliakan, nah bukankah Pak RT termasuk hadirin? Kenapa disebut secara tersendiri? Karena kedudukan Pak RT yang lebih utama dibandingkan dengan hadirin yang lain. Kalau ceramahnya levelnya RT, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan termasuk sabar di sini adalah sabar di dalam ketaatan, nah maka mengerjakan sholat itu adalah ya kesabaran yang terbesar ya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi salat itu adalah ya imaduddin, ya dia tiangnya agama. Dan kalau kita lihat syahadat mudah, siapapun yang taruh untuk Islam ya,
Syahadat orang tinggal syahadat. Zakat tidak semua orang terkena kewajiban zakat. Puasa mungkin hanya, kalau kita ambil yang wajib ya hanya Ramadan. Di bulan-bulan yang lain kan nggak ada kewajiban puasa. Haji nggak semua orang kena kewajiban haji, tapi sholat tiap hari 5 waktu. Ya ketaatan yang luar biasa, kalau tidak sabar sulit mengerjakan itu. Nah maka selama orang itu masih sholat, maka insya Allah dia adalah orang yang baik. Ya, selama seseorang itu masih sabar dengan mengerjakan sholat, maka insya Allah dia adalah orang yang baik. Nah maka lagi-lagi ukuran kebaikan seseorang itu ya dilihat dari sholatnya. Ya ada orang dinilai baik ya kepada orang lain, tapi ternyata kita tahu dia tidak salah, hakikatnya tidak baik. Dan bisa jadi kebaikan dia untuk orang lain itu hanya sekedar kamuflase di luar, aslinya dia tidak begitu. Tapi kalau seseorang itu masih sholat, ya insya Allah ya dia pun akan baik kepada yang lain. Karena dia kepada Rabbnya sudah baik, ya pasti dia akan mudah baik kepada yang lain. Tapi kalau seseorang itu kepada Rabb yang telah menciptakan dia, menggaris kepada dia saja tidak baik, apalagi kepada yang lain. Ya makanya lagi-lagi ukuran kebaikan itu ya lihat sholatnya, ya lihat sholatnya. Dan sholat terbaik ya dilakukan atau dilaksanakan di masjid. Jadi sholat itu kesabaran, sholat di masjid kesabaran tersendiri. Nah maka untuk melihat kualitas orang-orang baik di satu tempat, ya lihat isi masjidnya. Maka orang-orang yang sholat di masjid itu adalah orang-orang pilihan dan orang-orang terbaik di tempat tersebut. Ya maka bersyukur kalau masih Allah berikan kesabaran untuk bisa melaksanakan sholat, dan masih Allah berikan kesabaran untuk bisa mengerjakan sholat itu di masjid. Ya jadi ya gambaran orang-orang baik dalam satu masyarakat, yaitu tinggal dilihat apakah dia ke masjid atau tidak. Nah asal dia ke masjid, maka insya Allah secara umum dia adalah orang baik. Ya maka kalau nyari mantu juga gampang sebetulnya ukurannya, bukan di kampus nyarinya. Walaupun kampus ya insya Allah baik gitu loh. Nah kalau mau yang terbaik, nyari di masjid kampus. Ya itu yang terbaik ya. Ya karena dia gabungkan tadi sisi ibadah dan sisi keilmuan. Ya dia perhatikan ilmu, tapi dia juga tadi baik ibadahnya. Tapi kalau kemudian tidak punya akses untuk nyari mantu yang levelnya begitu, ya minimal ya di komplek-komplek itu ya cari di masjidnya. Ya cari di masjidnya. Kalau masjid komplek kan belum tentu pemudanya itu kuliah ya. Tapi kalau di masjid kampus ya otomatis dia mahasiswa dan juga aktif di masjid. Nah gitu. Gimana kalau di kampus dia aktif di masjid, ketika pulang di lingkungannya juga aktif di masjid, gitu ya? Maka jadi marbot itu punya nilai plus, gitu ya? Jadi layak dijadikan mantu. Kalau ada orang nyari mantu terbaik, ya cari yang tinggalnya di masjid. Nah gitu. Ya karena dia sudah sampai level yang berat. Nah makanya dikatakan wa innaha. Nah hanya itu kan kembali kemana? As-sabr mudzakkar. Ha mu'annas. Salat mu'annas. Hanya kembali kemana? Ya ke salat. Walaupun ulama mengatakan ya nggak menutup kemungkinan hanya itu kembali kepada kedua-duanya. Nah terlebih kalau salat itu adalah tingkatan tertinggi dari kesabaran, nah berarti memang hal mencakup sabar dan salat. Dan yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya bagi orang-orang yang khusyuk. Nah siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Yang bisa punya kesabaran yang luar biasa. Alladzina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Baik, artinya orang-orang yang hari ini mengerjakan sholat itu apa sih yang menjadi
motivasi terbesar dia itu tetap sabar mengerjakan sholat. Ya karena dia yakin ya bahwasanya ada hari pembalasan, ya ada hari kebangkitan, ada hari di mana dia harus kembali kepada Allah dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk alam yang berikutnya. Nah kalau kita tidak mikir akhirat, berat untuk sholat. Ngapain harus sholat? Nah tapi kalau kemudian kita mikir akhirat, ya ada alam berikutnya dan kita semua akan kembali kepada Allah. Nah itu yang menjadikan seseorang itu tadi punya kekhusyuan dan orang itu yang mudah untuk mengerjakan kesabaran dan sholat itu. Ya makanya lagi-lagi iman kepada Allah, bahwasanya kita akan kembali kepadanya, dan iman akan adanya hari akhir. Ya di saat nanti manusia akan dibangkitkan dan dibalas atas apa yang dia kerjakan di dunia, maka itulah yang menjadi motivasi terbesar dia sabar. Ya dalam 3 hal dari kesabaran: sabar ketika ditimpa musibah, sabar untuk tidak mengerjakan kemaksiatan, dan bahkan sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dan bahkan bisa masuk ke dalam ketaatan yang tertinggi, yaitu ya mengerjakan ya sholat 5 waktu tadi itu. Dan kalau kemudian dia sudah bisa mengerjakan yang seperti itu, ya maka Allah akan berikan ya pertolongannya. Ya Allah akan berikan pertolongannya. Mungkin sholat pertama berat, berikutnya masih berat, tapi lama-lama kan Allah bantu dia untuk kemudian akhirnya sholat itu ya tidak berat dan justru kemudian menjadi kenikmatan tersendiri. Ya orang ketika ditimpa musibah untuk sabar kan berat, tapi lama-lama orang itu akan bisa menikmati bahwasanya di setiap musibah itu ada kebaikan yang Allah hadirkan. Ya orang itu mungkin awalnya berat untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi kalau dia sabar untuk melakukan yang demikian, ya untuk menahan diri dari kemaksiatan, lama-lama Allah berikan pertolongan dan bahkan dia akhirnya mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya termasuk dalam mengerjakan ketaatan, awalnya berat tapi sabar dulu, lama-lama Allah berikan pertolongan sehingga dia pun akan mudah mengerjakan ketaatan itu. Dan di sisi yang lain, kemudian Allah akan berikan dia kesempatan untuk meminta kepada Allah ya agar apa yang dia inginkan nanti Allah memudahkan dia untuk mendapatkan yang dia minta itu. Nah makanya kalau di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari sisi kita itu kan ya Allah kami sulit untuk beribadah kecuali kami mendapatkan pertolongan. Kalau kami mendapatkan pertolonganmu, maka kami akan mudah untuk beribadah. Kemudian dari sisi Allah, wahai hambaku, kalau kalian mengerjakan ibadah kepadaku, maka kalian berhak mendapatkan pertolonganku. Bukan sekedar pertolongan untuk mengerjakan ibadah itu, tapi juga pertolongan untuk hal-hal yang lain. Baik, itu secara umum yang bisa kita tadabburi dari ayat yang ke-44 dan 45, 45, 46. Adapun nanti 47 lagi-lagi kembali kepada pembahasan Bani Israel, dan setelahnya itu nanti masuk ke kisah Nabi Musa dan kisah Bani Israel. Kalau ini masih Bani Israel di zaman Nabi, tapi setelahnya kemudian mundur ke belakang ya karena terkait antara mereka Yahudi di zaman Nabi dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan. Ya. Jadi dhanna yadhunnu itu nanti maknanya bisa dua. Bisa dhanna yadhunnu itu adalah prasangka. Ya prasangka dhon. Tapi dhanna yadhunnu bisa juga artinya yakin. Nah dalam hal ini dhanna yadhunnu itu artinya adalah tayaqqun, alladzina yadhunnuna alladzina yatayaqqununa. Tapi kenapa menggunakan yadhunnuna? Kan begitu akhirnya. Kan tadi pertama dhanna yadhunnu bisa dua, bisa prasangka, bisa ya yakin. Tapi yakin itu kan bukan hanya dhanna yadhunnu. Ada tayaqquna ya tayaqqun. Tapi kenapa tidak menggunakan tayaqquna ya tayaqqun?
Ya artinya ya nanti ada namanya jahil itu 0, ya ada namanya wahm itu berarti 1 sampai 49, ada namanya syak keraguan itu 50 tapi ada namanya dhon di atasnya itu. Kemudian lebih atas lagi itu ilmu atau yakin dalam arti keyakinan 100%. Nah dhon walaupun dia ada unsur prasangka tapi bisa ke arah keyakinan. Walaupun bisa jadi tidak 100% dalam artian begini. Ini kan yakin akan adanya ya hari kebangkitan dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah merasakan itu belum? Kan ini sesuatu yang belum terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi ketika kita yakin, tapi kan keyakinan itu kan tidak kemudian bisa sampai full 100%. Walaupun ya diharapkan sampai seperti itu, tapi kalau seandainya kemudian ya tidak sampai 100%, ya contohnya begini nih, orang mungkin nggak orang itu kalau yakin ada hari pembalasan dia berbuat kemaksiatan, logikanya kan nggak mungkin. Tapi hari ini kan masih ada orang yang berbuat kemaksiatan di sisi yang lain dia meyakini ada. Nah berarti keyakinannya itu belum 100%. Karena belum terwujud dalam gitu ya. Tapi dia yakin gitu. Yakin tapi di sisi yang lain kadang yakinnya itu pudar. Dengan dia berani mengerjakan kemaksiatan. Tapi kan tetap kita hukumi dia adalah orang yang yakin tentang adanya hari. Nah makanya di fikih pun kebanyakan landasannya adalah dhon. Di fikih. Tapi bukan berarti dhonnya fikih itu prasangka yang ketiga, prasangka yang ke arah keburukan, bukan, tapi prasangka yang lebih dekat kepada keyakinan walaupun tidak bisa dijadikan 100% keyakinan yang menjadi qat'i. Nah jadi ya tadi ya gununa artinya ya tayaqqanuna, tapi ada sentuhan yang lain. Kenapa Allah gunakan ya gununa? Ya karena tadi lagi-lagi tidak semua orang bisa sampai di level ya keyakinan seperti itu, tapi dhon yang mengarah kepada keyakinan, yaitu pun sudah cukup menjadikan seseorang itu untuk menjadi orang baik. Nah begitu Allah. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.